Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, adanya framing membenci Habib dan Habib itu ngualati atau kualat. Kalau orang yang tidak percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW, semuanya itu bohong. Tidak ada kualat mengkualati seseorang berkaitan dengan mencintai atau tidak kepada orang lain, terlebih setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Tata aturan atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan semua ke alam raya, rahmatan lil alamin. Rahmat itu apa? Iradatuhu al khair. Allah menghendaki kebaikan kepada segenap makhluknya. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mungkin iya, atau dalam bahasa sederhananya adalah ada karma atau kualat mengkualati. Umatnya Nabi Ibrahim, akhirnya kota Namrud terbakar. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan melalui banjir. Umatnya Nabi Musa ditenggelamkan ke lautan. Umatnya Nabi Isa al-Hawariyin atau al-Hawariyun hanya bersuudon kepada orang yang dianggap tidak baik, langsung dicabut kewaliannya. Berbeda setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi, maka kualat atau karma sudah tidak ada lagi. Ini sebagai satu kemuliaan dari baginda Muhammad SAW dan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Framing bahwa orang yang sedang mensosialisasikan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman sebagai sebuah sikap benci itu adalah kesuudonan yang tanpa dasar. Karena secara naluriah akal manusia itu akan dengan mudah menerima sebuah kebenaran, keilmuan. Ketika tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman menyimpulkan bahwa Habib Klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, dengan sendirinya bagi orang-orang yang terbuka akan mudah menerima. Dan bagi orang-orang yang punya kepedulian terhadap keadaan agar lebih baik, maka ilmu itu disosialisasikan kepada orang lain. Sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang kitmanul ilmi, yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Dan ini sangat tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya juga agar kehidupan ke depan kita tidak mewarisi kebohongan sejarah yang dibuat oleh klan Ba'alawi atas klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan arogansi sikap mereka, bahkan menebarkan sebuah ajaran-ajaran yang jauh api dari panggang terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh bahwa penghormatan kepada Ahlul Bait lalu dibelokkan untuk kewajiban menghormati dirinya. Penghormatan kepada Ahlul Bait dieksploitasi, harus taat kepada para habaib. Inilah salah satu penyimpangan-penyimpangan ajaran Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada tidak adanya kualat setelah Nabi Muhammad SAW,
Mari kita sedikit melihat tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di suratul Fatihah. Kalau di basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini di pinggirannya sudah ditafsiri makna huma dzur-rahmah. Makna dari keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim secara umum bisa diartikan sebagai zat yang memiliki welas asih. Wahia iradatu al-khair, kehendaknya Allah adalah kebaikan. Di dalam tafsir Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman ay al-atifi alal bari wal fajiri birrizqi lahum wa daf'il afati anhum, yang menyertai atau Allah itu yang memberikan secara otomatis kepada orang yang baik, bahkan orang yang lacut, birrizqi, dengan memberikan rizki lahum kepada mereka, kepada orang-orang semuanya, wa daf'il afati anhum, dan Allah lah Ta'ala yang mencegah afat atau bilai atau kata kualat atau apapun namanya kepada manusia. Ar-Rahim ay alladzi yasturu alaihim adz-dzunuba fid dunya wa yarhamuhum fil akhirati fudkhiluhumul jannata. Ar-Rahim, zat yang menutupi alaihim kepada manusia dosa-dosa fid dunya, di dunia, lalu memberikan kasih sayang di dalam akhirat, lalu memasukkannya. Ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa atau beriman, al-jannata, kepada surga, sehingga tidak ada lagi kualat. Dalam kehidupan sosial kita bisa melihat para koruptor-koruptor bisa nyaman hidup, Pak raja di raja, bisa menikmati kemewahan-kemewahan duniawi. Kita bisa lihat para gangster-gangster mendapatkan kemuliaan di dunia. Kita bisa lihat ketika kita masuk ke sebuah komunitas yang umum, apakah itu di mall, ataukah di pasar, ataukah di taman-taman, tempat-tempat rekreasi, kita tidak bisa membedakan mana orang-orang yang lacut, mana orang-orang yang baik. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikehendaki untuk menjadi orang baik, ditunggu tobatnya sampai malam yugharghir. Terhadap orang yang tidak baik pun Allah menutupi keburukan-keburukannya, tidak menurunkan azab di dunia. Apalagi kalau kita melihat makna daripada yaumul akhirah adalah maqamul jaza, tempat pembalasan adanya di akhirat, dan di dunia ini bukanlah tempat pembalasan atau karma atau kualat apapun namanya. Terlebih bagi kita orang yang sedang membahas tentang nasabnya Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, tentunya sudah bisa melepaskan diri dari kebencian-kebencian. Tidak ada kita orang dididik untuk membenci siapapun, tetapi bahwa kebenaran harus diungkapkan kepada siapapun pula. Kita hanya sekedar menyampaikan tentang kebenaran tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Selebihnya bahwa petunjuk adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, khususnya kepada para muhibbin, bahwa kami tidak membenci siapapun di dalam persoalan ini, dan hentikanlah ancaman-ancaman kalian kepada orang-orang awam bahwa orang yang sedang membahas nasabnya Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah kebencian, apalagi dengan mengancam-ngancamnya kualat. Ini sama sekali tidak benar, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam ini
dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembalasan tidak ada di dunia. Semuanya diberi rezeki, semuanya ditutupi aibnya, semuanya dimuliakan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak perlu melampaui batas untuk mengatakan orang lain itu kualat, orang lain itu dilaknat, orang lain itu kena karma dan lain sebagainya. Memang Al-Quran menerangkan tentang banyak sejarah secara global harus kita bagi menjadi dua fase. Fase sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dan fase setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmatan lil alamin. Cukup sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.